Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ternyata di gedung dewan ini masih banyak setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, setannya bukan popo. Ada juga orang Bugis di sini. Weh, boleh tahan Pak ini orang Bugis. Allahu Akbar. Oke. Apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Ibu-ibu yang pegang handphone, saya doakan suamimu kawin lagi. Amin. Woi, simpan dulu HP-nya, simpan. Tak payah rekam. Hei, kalau ibu live, ibu buat siaran langsung, itu gambarnya tidak bagus, suaranya jelek, kameramu sudah tua. Macam mana caranya Ustaz? Ini ada kamera saya bawa. Ya, tenang aja. Ya, jadi kalau kalian ribut cepat saya selesai. Ya, kita narekam Ustaz untuk tengok nanti di rumah. Gimana caranya? Nih, nanti kau tengoklah di YouTube saya, tulis Tabligh Akbar. Ini kalau bahasa Indonesia. Bahasa Malaysianya ceramah perdana. Bukan itu yang pergi bermalam-malam di masjid. Maknanya Tabligh Akbar itu pengajian besar. Seperti malam ini yang hadir 3.221 orang. Tidak percaya kau hitung sendiri. 3.000. Macam mana caranya tengok acara ini? You tulislah Tabligh Akbar Sandakan. Keluarlah ceramah kita. Lepas itu jangan lupa like and share. Simpan handphone, simpan. Selama kau pegang handphone, pasti tidak serius ceramah. Ya toh? Kau tak dengar ceramah saya. Nanti sambil ceramah saya buat pertanyaan. Yang mampu jawab pertanyaan saya bagi hadiah. Oke? Simpan handphonenya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Puan-puan berapa jari-jarinya? 10.
cacat kok itu. Tidak ada kakimu. 20. Lalu Nabi bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Ada yang boleh catat air hujan? Ada? Tiada. Kenapa? Jumlahnya banyak. Lalu Nabi bertanya ke malaikat, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di sungai, ku catat yang jatuh di darat. Tak setetes pun tidak aku catat, semua aku catat ya Muhammad. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di gedung Dewan Tionghoa Sandakan, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan ke tempat. Jadi Bapak Ibu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, tak ada isi surga kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kenapa orang masuk surga ditimbang dia punya dosa, timbang kebaikan, timbang punya timbang, ternyata lebih berat amal kebaikannya daripada dosanya, meskipun selisih cuma 0,1%. Maka saya mau ajak selawat, boleh? Saya nak dengar mana lebih kencang suaranya laki-laki dengan perempuan. Kita tanding, boleh? You yang merasa jenis kelamin laki-laki, kau diam dulu. Diam ya. Puan-puan dulu. Yuk. Salatullah ala toh Rasulillah salamullah ala. Masya Allah, nilainya 92. Diam. Kau laki-laki nih, diam ibu. Kau laki, jangan kau mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo bareng-bareng ya. Salatullah ala toh Rasulillah salatullah ala Yasin. Nilainya 9,5. Kau diam semua, kau diam. Kita dengar ini yang di depan dulu ini. Para dato-dato, kau diamlah, ini jangan bos-bos. Jangan sampai cuma duduk bos-bos. Diam-diamlah, kau diam-diam ya. Ayo dato. Salat. Salatullah ala Yasin. Nilainya 98. Macam mana boleh Ustaz? Beliau yang berikan saya tampang. Aku pulang dari rantau bertahun-tahun di negeri orang, oh Malaysia. Tak payah lagi. Satu, kalian semua perantau. Mau Indonesia, mau Tionghoa, mau Melayu, mau India, mau Filipina, di semua perantau. Semua kita ini perantau. Saatnya pasti balik kampung.
Di mana kampungmu? Bukan di Indonesia. Di mana kampungmu? Bukan di Sandakan. Di mana kampungmu? Bukan di Tawau. Mana kampungmu? Akhirat. Nih, yang depan semua nih, muka-muka sakaratul maut. Semua pasti pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustaz, pelan-pelan. Kalau ustaz duluan mati, siapa bagi ceramah? Semua mati. Maka saudaraku, you pergi merantau di Singapura, ternyata Singapura tak enak, balik lagi pergi Sandakan. Ya toh? Ada orang Indonesia pergi merantau di Malaysia, ternyata di Malaysia pun tak nyaman. Ada pilihan? Ada. Balik lagi pergi Tanah Bugis. Orang Melayu pergi merantau di Inggris, negerinya Elizabeth. Tak nyaman di sana, bahasanya bahasa putih, tak nyambung bahasa Ipin-Upin. Ada pilihan? Ada. Balik lagi ke Malaysia. Tapi saudaraku, tuan-tuan, adik-adikku sekalian, you masuk kubur, ada pilihan? Tak nyaman di kubur. Balik dulu. Begitu kau balik, lari satu kampung. Pocong. Iya kan? Ya. Maka sebelum tiba saatnya kalian menghadap kepada Allah, bekali dirimu. Kenapa? Duduk. Kamu yang duduk. Duduk. Oke, duduk. Ini tadi waktu saya masuk, duduk. Wakilan dua. Nah, kau yang halangi saya. Nah, saudaraku, pasti kita menemui ajal. Pasti ada orang lagi sholat tahajud, sujud, wafat. Ada kawan saya di Makassar, khotbah Jumat, lagi ceramah, jatuh, wafat. Ada juga pergi Makkah umroh, selesai tawaf, sakit jantungnya, wafat. Ini semua bagus wafatnya, husnul khatimah. Ada juga lagi mabuk, teler. Apa bahasanya di sini alkohol? Itu dia. Dia ambil motornya, dia naik motor, dia listrik, dia kira aspal. Mati kafir kau. Ada juga makan obat kuat. Dia pergi Kuala Lumpur, berzina, kena serangan jantung, overdosis, mati kafir lagi berzina. Ada juga lagi judi didapat polisi di Raja Malaysia. Jangan lari, jangan lari, masih lari. Akhirnya apa? Polisi tembak peringatan, masih lari, tembak 2 kali, ke langit, masih lari, tembak 3 kali ke langit, tembak kakinya, kakinya tembak, kepalanya kena. Ini polisi Filipina.
Saya tanya kawan saya, macam mana boleh? Kamu tembak kakinya, kepalanya kena. Apa dia cakap? Soalnya waktu ditembak dia jongkok. Mati kafir kau. Maka supaya kita bisa mati dalam keadaan Islam, satu di antaranya hadirlah taklim seperti ini. Saudara, selesai takbir, selesai kita pengajian, balik semua kita, malaikat ditanya sama Allah, bubar juga malaikat. Kalian kan semua bawa malaikat. Balik ini malaikat. Allah bertanya, "Wahai malaikatku." Tidak berarti Allah tidak tahu. Ini cara Nabi menjelaskan. Kamu dari mana? Saya dari gedung Dewan Tionghoa Sandakan. Ya. Ada apa di sana? Ada tablik akbar. Siapa yang ada di situ? Dasar Latif, Ustadz Bele-Bele dari Makassar. Siapa lagi yang hadir? Disebutlah semua kita. Disebut semua yang hadir. Ada juga yang datang dengan ceweknya. Katanya pacaran syar'i. Pengajian pegang-pegang tangan. Dongo. Oi, ada di sini masih pacaran. Cewek. Oi, dengar. Jangan kau mau ditipu laki-laki. Apalagi yang sudah ada istrinya. Meskipun kau dikasih duit, dibagi kereta, bohong kalau dia tidak lamar kamu. Gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Jangan percaya. Nih, adik-adik gadis, kalau ada lelaki suka kamu, apa yang kau pacaran cinta. Kalau dia sudah senang sama kamu, kau bilang sama itu laki-laki, kau datang lamar saya, halal 24 jam. Hei, halo dek, gimana kabar? Baik sayangku, belum menikah sudah panggil abang. Dongo, video call, ayah. Akhirnya apa? Tiap malam video call. Akhirnya malam minggu dia pergi berlibur ke Kuala Lumpur. Pergi tengok-tengok bulan. Bulan dari Kuala Lumpur tengok bulan, tidak datang bulan. Woi cowok. Woi. Kalau ada cewek kamu suka, perempuan kamu suka, tak payah kau pacari. Langsung kau bilang sama dia, tunjukkan rumahmu. Di mana rumahmu? Aku lamar kamu. Itu baru. Dia tidak terima lamaran Ustaz. Kau bilang, kau pikir cuma kau perempuan. Kau tolak saya di sini, aku balik pergi rumah orang lain. Tapi kalau kau sudah punya bini, jangan kau tipu orang. Demi Allah, dek, tidak ada bini. Semua ini. Nah, saudaraku, Allah Subhanahu wa taala kalau sudah tiba saatnya, pasti ajal menjemput. Pasti tidak bisa diunda, tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Kenapa? Woi, duduk. Saya cinta kalian karena Allah. Salatullah ala Rasulillah, salatullah
Asik. Saudaraku yang tidak sempat duduk baik hari ini, saya jemput esok ceramah 9.30 pagi di Masjid As-Sakirin Indah Jaya. Boleh semua dijemput hadir, datang besok insya Allah. Nah, sekarang Ustaz, macam mana boleh kita mati dalam keadaan Islam? Satu, mulai hari tunggu, lanjut. Kenapa? Duduk dek, duduk. Ayo duduk. Mudah-mudahan umur panjang, ada rezeki, kita datang lagi tapi buat di lapang luas. Ya, dengan sistem mic yang lebih baik dari ini. Maka kita lanjut kisah. Lalu Allah bertanya, siapa yang hadir? Semua disebut. Lalu Allah bertanya lagi, apa yang mereka lakukan? Lalu malaikat menjawab, mereka memuji, mereka memuliakanmu, mereka menyanjungmu, mereka membesarkanmu ya Allah. Lalu Allah bertanya kepada malaikat, luar biasa, mereka memuji saya, mereka memanjung saya. Apa mereka pernah nampak? Apa mereka pernah lihat saya, wahai malaikatku? Kata malaikat, tentu tidak pernah ya Allah. Lalu Allah berfirman, kau tengok itu orang di gedung dewan, mereka belum pernah nampak saya, mereka belum pernah lihat saya secara langsung, tapi mereka sudah memujiku. Bagaimana kalau mereka nanti melihatmu secara langsung? Lalu Allah bertanya lagi, apa lagi yang mereka lakukan? Mereka berdoa ya Allah, mereka meminta kepadamu ya Allah agar tidak dimasukkan api neraka. Lalu Allah bertanya, apa mereka pernah nampak api neraka? Apa mereka sudah pernah lihat api neraka? Kata malaikat, tentu tidak ya Allah. Kau tengok itu yang hadir di gedung dewan, mereka belum pernah nampak api neraka, mereka belum pernah rasakan api neraka, mereka sudah meminta dilindungi dari api neraka, apalagi kalau dia sudah lihat nanti. Allah bertanya lagi, apa lagi dia minta? Mereka juga meminta kepadamu ya Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Kata Allah, mereka minta dimasukkan surga. Iya ya Allah. Lalu Allah berkata, apa mereka itu orang sandakan pernah lihat surga? Tidak ya Allah. Kau tengok hebatnya itu orang yang hadir di dewan, mereka belum pernah nampak surga, mereka belum pernah melihat surga, mereka belum pernah merasakan surga, mereka sudah minta dimasukkan ke dalam surga, apalagi kalau mereka sudah lihat itu surga secara langsung. Bu, mau masuk surga dengan gampang? Betul? Suruh suamimu kawin lagi. Langsung istri saya berkata, mamanya Cik langsung berkata, Ustaz, banyak jalan menuju surga. Aku bilang, betul banyak jalan menuju surga, tapi itu jalan jam. Ini tol, tak ada hambatan. Ibu, di Quran ada 4 jenis rumah tangga. Berapa Ibu? 4. Yang pertama, suaminya kafir, istrinya beriman. Fir'aun laknatullah alaihi. Yang kedua, suaminya beriman, suami istrinya kafir. Nabi Lut alaihi salam. Yang ketiga, suaminya kafir, istrinya pun kafir. Siapa? Abu Jahal. Yang keempat, istrinya beriman, suaminya pun beriman. Dialah Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu pilih mana? Pilih mana? Ibrahim. Suami beriman, istri beriman.
Tapi ibu harus tahu, Ibrahim itu 2 istrinya. Aduh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, lalu Allah sampaikan apa yang mereka minta. Mereka minta dimasukkan ke dalam surga. Kau tengok itu malaikat. Mereka belum pernah nampak surga. Mereka belum pernah rasakan surga. Mereka sudah minta dimasukkan ke dalam surga. Apalagi kalau mereka nampak secara langsung. Lalu Allah sampaikan, wahai malaikat, ketahuilah, aku telah mengampuni semua dosa-dosanya orang yang hadir di majelis ini. Aku telah memaafkan seluruh dosa-dosa orang yang hadir di tempat itu. Aku telah mengampuni kesalahannya sebelum mereka tinggalkan tempat. Lalu malaikat berkata, bagaimana yang di pinggir jalan? Dia tidak masuk, kasihan karena tidak ada tempat duduknya. Dia hanya mau tengok das atlati. Lalu Allah berkata, mereka pun mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Berarti ibu bapak, saudara-saudaraku, rajin-rajinlah dengan taklim. Kenapa? Dapat ilmu, juga pulang dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar bisa matinya dalam keadaan Islam, banyak-banyaklah bersahadat. Karena Rasulullah menjelaskan, man qama la ilaha illallah ila akhiril hayata dahlal jannah. Siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat di penghujung hidupnya pasti masuk surga. Hei, adik-adik, mau masuk surga? Benar. Maka latihanlah kau dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kau di kereta dari Sandakan pergi Tawau, naik pas bersiaran, kau duduklah. La ilaha illallah. Tiba-tiba ada cewek, kelihatan wajib. Jangan kau tengok. Alhamdulillah. Nah, you tengok ini, tengok tidak sengaja. Misalkan kita lagi duduk begini, tiba-tiba ada cewek rem mendadak sopirnya, tangkap. Itu yang disebut orang Bugis dan lemak kalendro. Rezeki tak disangka-sangka. Itu tidak dosa, dengan catatan kamu tidak sengaja. Batasnya kedip. Kalau sudah berkedip kau masih tengok, haram. Jadi baca mana? Subhanallah. Sudah itu, astagfirullah. Jangan kau baca astagfirullah, astagfirullah. Iya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dosa sudah itu. Jangan juga mentang-mentang kata yang penting sebelum berkedip mata. Sudah berkedip haram. Ya tahan kedipannya Pak. Makanya cewek, makanya pakaianmu sopan. Alhamdulillah gadis-gadis Melayu memang luar biasa. Ya, saya senang putri-putri Melayu. Dari dulu sudah pakai kudung, tapi masih ada pakai kudung kelihatan tangannya. Pakai kudung sempit. Jangan kau pakai kudung kalau sempit, masih dosa. Bajunya sempit, roknya sempit. Di depanlah dia olahraga, lapangan Sandakan. Puan-puan di depan, laki-laki di belakang. 1, 2, 3. Ini semua ini. Ya, boleh jogging, boleh, tapi jilbabmu yang longgar. Jangan sempit. Kalau sempit, mati kita. Kita tengoklah. Kata mahasiswaku, kenapa kau tengok Ustaz? Pasti ditengok. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maka kalau kalian mau menghadap kepada Allah,
dan Islam dan dihadiahi surga, maka lazimkan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah enaknya bawa tasbih. Saya tidak tahu di Malaysia ini apa namanya. Bahasa Bugisnya bilang bilang. Ada itu yang dikasih begini, 1, 2, 3. Ada yang bawa? Ada. Ada yang bawa? Adakah? Ada. Coba kalau tuan-tuan, puan-puan ada situ. Ini. Ini namanya bilang-bilang tasbih. Meskipun ada juga orang bilang bid'ah, itu tidak ada pada zaman Nabi, itu sesat, itu praktiknya tidak ada pada zaman Nabi. Betul, tidak ada zaman Nabi. Lalu kenapa kita pakai begini? Karena kalau kita pakai macam ini, otomatis mulutmu ingat Allah. Coba kalau tuan-tuan pegang ini, langsung itu mulutmu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak ada macam ini. Begitu dia pegang tasbih dalam kotak 1, Petronas 2 liter, tidak ada toh. Iya, maka lazimkan. Jangan kau bilang itu tidak ada pada zaman Nabi, sesat. Tidak. Kamu yang tidak mau pegang begini silahkan, tapi jangan kau bilang sesat orang pegang begini. Ya, ada juga adik-adik kita baru 3 bulan belajar agama, macam diajak EJK hari kiamat. Macam diajak penghuni surga sendiri. Semua bid'ah. Saya bilang kalau itu tidak ada pada zaman Nabi, maka jangan kau juga ceramah pakai main. Kenapa? Ini tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah. Ceramahlah kita tak pakai. Maka buat pergi jalan, naik kereta, jogging, pegang ini. Coba, kalau puan pegang ini, pasti mulut ingat Allah. Iya toh? Ini yang sudah muka-muka tua, sudah rambut-rambut putih. Kau peganglah begini. Iya toh? Yang penting ucapnya jangan buru-buru. Ada orang berzikir bertasbih macam tak jelas apa dia cakap. Dia bilang orang di kampungku seperti makan pisang goreng panas. Pada jengi capo. Apa? Apa dula? Maka yang bagus, subhanallah, 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 subhanallah. Kita di atas kereta nih Pak, tiba-tiba kereta kena langgar, insiden, mati. Kalimat yang terakhir di mulutmu, la ilaha. Biasakan. Nak sahdu sedikit boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Itu sambil jalan, ibu sambil bikin kue, lagu Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Kue jadi, masak jadi, Allahu Akbar. Kamu dapat pahala besar. Pernah diceritakan oleh muridnya Imam Syafi'i, Imam Malik namanya. Beliau bercerita, saya tak tahu Imam Malik tinggal di Baghdad, ibu kota Irak. Dia bilang, tak tahu kenapa saya nak pergi ke Basrah.
ibarat contoh, tinggal di KK, mau sekali pisandakan. Padahal di Basra tidak ada kenalan, tidak ada keluarga, tidak ada family. Kenapa saya mau sekali ke Basra? Akhirnya Imam Malik melakukan perjalanan. Sampailah dia di Basra. Waktu sampai di Basra, malam, nalewundi, mak beni, nginap dia. Sebab zaman itu tak ada hotel. Maka di mana dia tidur baring-baring? Di masjid. Dilihat sama marbot. Saya tak tahu apa di sini marbot. Hah? Bilal yang jaga-jaga masjid itu. Bilal, ha? Kalau di kampungku Bilal tukang azan. Yang rata-rata tukang azan itu orang tua sudah pensiun, yang sudah bosok. Itu di kampung saya. Sama saja di sini. Ya, ditengok sama Bilal. Kata Bilal ini, tak boleh kau bermalam di sini, bikin kotor. Dan ini Bilal, dia tidak tahu siapa ini. Karena waktu itu Imam Malik terkenal, tapi tak ada yang nampak wajahnya. Sebab apa? Zaman itu belum ada WhatsApp. Zaman itu belum ada foto. Tidak seperti itu. Biar sekarang selfie. Ustaz Hasan selfie. Ulang Ustaz kabur. Ulang lagi Ustaz kabur. Dalam hatiku biar kau ulang 10 kali mukamu yang kabur. Ini ibu-ibu kan semua mau di-post. Masak nasi, bos. OTW masjid, bos. Selesai sholat berjamaah 2 rakaat, bos. Alhamdulillah selesai 2 rakaat. Lalu Pak Bilal ini kata, tak boleh kau di sini. Keluar. Hoi, siapa itu tadi teriak? Yang gondrong. Nanti saya bagi kau hadiah. Kalau beruntung. Nah, Bilal ini berkata, keluar kau. Kata Imam Malik, saya musafir. Saya boleh di sini. Tak boleh, kau bikin kotor. Keluar kau, keluar. Diusir, keluar. Imam Malik akhirnya tidur di pinggir. Di pinggir pun dia bilang, tak boleh Bilal ini. Orang Bilal ini kalau di kampung saya bilang sengke. Keluar kau, masuk. Akhirnya dilihat sama penjual roti. Di depan masjid ada penjual roti. Penjual roti cakap, kasihan betul ini orang tua. Maka dipanggil. Dan dia juga tidak tahu siapa ini yang diusir-usir. Ya Syekh, ta'al. Tuan sini. Kalau kau mau nginap di rumahku, boleh. Tapi rumah saya kecil. Rumah saya sempit. Yang penting kamu mau sempit-sempit, bolehlah kau sini. Ikutlah Imam Malik ke rumahnya ini. Nah, ketika siang hari, kenapa? Duduk. Kalau kau tidak duduk, saya berhenti. Duduk. Karena kalau saya duduk, kau tidak nampak. Atau saya duduk, oke baiklah. Duduk ya. Insya Allah kalau kau duduk, pahalanya lebih besar. Disinilah ditunjukkan kebaikan hati kita. Kalian juga yang berdiri di luar, itu kalian yang berdiri. Bos, jauh lebih banyak pahalamu daripada yang duduk di sini. Insya Allah. Ya, tenang. Lalu orang ini berkata, sini, kau di rumah saya. Bermalam Imam Malik. Pagi hari, ini penjual roti. Sambil dia bikin rotinya, dia istighfar. Astagfirullah. Diambil terigu. Astagfirullah. Dia guna lagi air. Astagfirullah. Dia kasih gula. Astagfirullah. Dia banting-banting. Astagfirullah. Imam Malik tengok, banyaknya istighfarnya ini lahir. Dia tanya, Pak Balu roti, penjual roti sini. Sudah lama kau begitu? Tapi sudah lama, sudah puluhan tahun saya jual roti. Tiap hari dia sambil saya bikin roti, saya istighfar. Banyaknya itu istighfar kau dapat. Iya. Lalu Imam Malik bertanya, apa hadiah dari Allah dengan istighfar? Orang penjual roti ini berkata, alhamdulillah, sepertinya semua yang saya mau Allah kasih saya.
Saya minta, ya Allah, lapangkan rezekiku. Saya tidak kaya, tapi kalau ada membeli pasti ada. Saya minta diberikan anak yang baik. Alhamdulillah, anak saya soleh dan soleha. Saya minta diberikan kesehatan. Alhamdulillah, saya tidak pernah sakit. Lalu Imam Malik berkata, hebat. Dan ini penjual roti, dia tidak tahu siapa ini. Lalu ini penjual roti berkata, ada satu keinginan saya belum tercapai. Apa gerangan? Saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau cabut nyawaku sebelum saya ketemu dengan Imam Malik. Allah. Imam Malik dengar cerita ini, menetes air matanya dan berkata, sayalah Imam Malik. Pantas saya gelisah mau datang ke sini karena Allah menjawab doamu yang selalu istighfar. Maka ibu-ibu, kalau ada suamimu jahat dan kamu mau dia baik, perbanyak kalimat istighfar lalu berdoa. Jangan cuma di Facebook, berdoanya di status. Tak kusangka kau begitu. Di mana di kau? Pilih-pilih. Hei, bo, hei. You tengok suamimu sudah mulai lain-lain. Selama ini tak pernah dia pakai parfum. Wih, ini biar pengharum setrika dia pakai juga. Hati-hati. Dia terima WhatsApp dalam toilet, dalam tandas, hati-hati. Maka caranya, kamu bangun sholat hajat 2 rakaat. Bagaimana macam caranya sholat hajat? Sama sholat sunat tarawih, bacaannya sama, gerakannya sama. Apa bedanya Ustaz? Lihat. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Kalau duha, niatnya duha. Kalau hajat, niatnya hajat. Apa usahinya Ustaz? Tidak mesti diucapkan, dalam hati pun boleh. Puan-puan lagi duduk, berdiri, saya nak sholat hajat sebentar malam, itu sudah niat. Mau ucapkan boleh juga. Sholli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya tak hafal bahasa Arabnya Ustaz, bahasa Indonesia, bahasa Melayunya pun boleh. Saya niat sholat hajat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun saya tak hafal Ustaz. Ambil jalan pintas, kau berdiri menghadap kiblat, kau bilang begini saja, kau ucapkan begini saja, Tuhan, sholat hajat, Allah. Boleh, boleh, boleh. Daripada ibu menghafal tidak hafal-hafal, ibu tidak sholat. Ada anak muda masuk masjid, Pak. Dia masuk masjid. Allah. Dia langsung duduk. Tidak jadi sholat. Saya tanya, Dek, kenapa tidak jadi sholat? Lupa usulnya Ustaz. Tidak mesti. Ya, 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan, seperti yang tadi. Sudah itu, baca doa kita. Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Tak hafal, boleh langsung Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Baca surah pendek. Apa surah pendeknya? Terserah. Mau kul-kul boleh. Yang penting jangan kau baca yang kau hafal setengah. Seperti Al-Kafirun. Kalau kau tak hafal baik-baik, kau tak boleh sampai. Wala antum abiduna ma'abu wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abadtum wala antum wala Nah, tak payah itu. Bolehkah tidak baca surah pendek? Boleh. Kalau ada hafal surah pendek kul-kul, ya sudah kul-kul saja. Kul wallahu ahad, Allahu somad dan seterusnya, selesai. Allahu Akbar. Dia bayangkan dirinya sendiri. Ayo, sudah. Lalu kapan berdoanya Ustaz?
sebelum kamu naik dari sujud terakhir, sebelum salam, di dalam sujud udah kau berdoa. Sujud terakhir. Ya Allah, aku melihat suamiku mulai lain-lain. Engkau yang maha memelihara hatinya. Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suami. Maka palingkan hatinya kepadaku. Buat dia bening kalau dia tak nampak saya 1 jam. Ya Allah, supaya doamu cepat dikabulkan, mau baik, niatlah sedekah. Ya Allah, ini ada duitku 500 ringgit. Saya sedekah tolak bala. Mudah-mudahan suamiku tidak tergoda perempuan jahat. Bismillah. Coba amalkan. Namanya sholat hajat. Cuma yang jadi masalah kalau suamimu juga bangun sholat di tetangga bini. Ya Allah, capek sudah saya lihat bini. Marah-marah saja kerjanya, ya Allah. Ada duit, tidak ada duit, mengamuk saja. Tiap hari dia tengok HP saya, ya Allah. Saya pergi kerja, dia video call. Di mana kau? Di mana kau? Di mana? Ya Allah, menderita saya dengan biniku ini, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini ada duitku 500 ringgit. Saya tolak bala, ya Allah. Mudah-mudahan 500 ringgit ini istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana ini dikabulkan doanya? Ya, maka tuan-tuan, kedua oleh-oleh kita hari ini banyaklah istighfar. Istighfar tidak dibayar. Bapak tahu, kalau bapak duduk selesai sholat jamaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bapak baca ini, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Lalu bapak tutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, belum kau berdiri Allah sudah ampuni dosa. Maka adik-adikku yang banyak dosamu, bapak-bapak yang banyak dosa, kau banyak istighfar. Istighfar. Masih lama mati, siapa janji kau? Anak muda mati juga, bos. Orang tua mati juga. Kau tengok itu di TV, di medsos, ada orang sakit berbulan-bulan, yang besuk meninggal. Ada orang neneknya atau atuknya sudah 1 tahun bolak-balik rumah sakit, cucunya yang meninggal. Maka harus siapkan diri. Gimana caranya? Berbanyak istighfar. Yang ketiga, banyaklah berdoa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Nggak tahu bahasa Arabnya, Ustaz. Tak payah bahasa Arab. Bahasa Bugis boleh, bahasa Melayu boleh, bahasa Bajo boleh, bahasa Filipin boleh, bahasa Putih boleh. Kalau kau tahu. Bahkan boleh kau berdoa pakai bahasa isyarat. Kata malaikat, habis kawin lagi suaminya nih. Doa. Bu. Kamu punya suami yang baik. Kami ini suami tergantung istri. Itu bini saya, mamanya Cek, selalu kutinggal. Dia bilang begini, kenapa Ustaz jalan terus? Tak payah jarang di rumah. Aku peluk dia, lalu ku cium, lalu aku menyanyi. Tiap kali engkau ku tinggal pergi, bukannya aku sengaja, demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Masya Allah. Masuk bilik masih marah, aku buka bajuku, lalu ku peluk lagi, ku menyanyi lagi. Insaflah wahai manusia, bila diriku bernoda. Selesai. Mak berhenti dia marah.
marah lagi, belum lagi. Lalu menyanyi lagi, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu satu hari. Itu lagunya. Coba kau amalkan. Coba. Jangan juga mentang-mentang suamimu sudah tua, sudah 70 tahun, batok-batok, salesma, kau panggil. Lalu kau menyanyi, bila Israel datang menjemput. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, ala yasin. Oleh-oleh buat ibu. Bu, tahu enggak? Kalian perempuan, puan-puan jauh lebih gampang masuk surga daripada suami. Oh, datanglah puan-puan protes kepada Nabi. Ya Rasulullah, laki-laki lebih banyak amalnya dari kami laki perempuan. Laki-laki berjamaah di masjid, kami tidak dianjurkan ke masjid. Laki-laki jihad, kami tinggal di rumah. Lalu Nabi berkata, kamu mau dirindukan surga? Mau ya Rasul? Satu, aqimis sholat, dirikan sholat. Jadi kalau ibu sudah sholat, paspornya sudah ada satu bukunya. Tapi banyak yang tidak sholat. Tadi acara sebelum maghrib sudah datang. Jilbabnya jilbab sakaratul maut yang 3 lapis dikasih. Ada lagi bisa ICO-nya dikasih lebih. Kenapa begitu? Supaya seperti artis Korea. Artis Korea baru tinggal di batu 18. Tiba waktu sholat, kata suaminya, kau pilihlah sholat. Sudah menjualkan usaha supaya kau bisa haji. Masa haji belum sholat? Bang, kau tengok ini, susah ini jilbab masih. Gara-gara jilbab dia tidak sholat. Kapan lagi nih buat banyak tidak sholat? Selesai haid 5 hari gratis. Ditambahnya 2. Kata suaminya biasanya cuma 5 hari. Ini sudah 7 hari. Kenapa kau belum sholat? Orang belum bersih. Masih ada nih sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohong. Apa bohong? Saya kasih nampak. Satu. Jadi bila ibu-ibu nak dirindukan surga, sholat. Yang kedua, puasa Ramadan. Yang ketiga, jaga harga dirimu. Cara jaga harga diri, pakai jilbab yang baik. Yang keempat, ini agak berat. Patuhi perintah suami. Masya Allah. Itu bini saya, Mama Cece. Kalau saya keluar macam tadi pagi, jam berapa Pak? Saya tadi keluar rumah jam 5 pagi. Lepas sholat subuh. Dia antar saya naik ke kereta. Dia peluk saya. Lalu dicium saya. Lalu apa? Dia peluk saya. Lalu dia usap dadaku di sini. Dia cakap apa? Ustaz, ridhoi saya. Ustaz, ridhoi saya. Lalu dicium jidatnya dan bilang, tidak ada dosa-dosa saya. Kamu adalah bidadari dalam hidup. Pernah kau dipenuhi istrimu? Buat kopi saja tidak. Makanya salah pilih kok. Oh, saya serius. Tapi
suamiku jahat Ustaz, dia punya dosa. Suamiku tidak sholat, dia punya dosa. Dia berzina Ustaz, dia punya dosa. Ibu tidak tahu. Beda suami. Kalau ibu tidak sholat, ibu tidak pakai jilbab, ibu tidak bayar puasa, ini di akhirat nanti ditanya, mana suaminya ini? Mana dia? Makanya hati-hati kok. Setiap kau mau keluar rumah, sedekah kepada istri. Apa sedekahnya suami kepada istri? Kata Nabi, kau cium jidahnya. Maka mulai besok tuh, kalau suamimu nak keluar, kau bilang, bang, sedekah. Sini kau sedekahi kau. Tapi kalau suamimu sudah nak keluar rumah, kau cantik-cantik juga lah. Jangan dasternya tinggi sebelah, malam bebek kalimanya, bau mulutnya, dah sikat gigi, ada di sini bedaknya, kelihatan tali BH. Kata suaminya, ini nampak tali BH sama tetangga, jiran kita nampak semua. Apa kata dirinya? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya Bu. Pak, Pak, dengar. Kita suami menanggung dosanya istri. Hati-hati. Jadi kalau istrimu tidak sholat, kamu nanti yang diseret ke neraka. Istrimu tidak pakai jilbab, kamu yang dicari. Mana nih suaminya? Inilah makna ayat anfusakum wa ahlikum. Ditanggung ini. Makanya ibu-ibu jangan begitu suka model. Kenapa? Dosamu ini yang tanggung. Dua, dirikan sholat, jaga harga diri, patuhi perintah suami. Tapi saya sudah tidak betah Ustaz, bukan dengan curhat di Facebook. Saya sudah tidak betah Ustaz, bukan dengan jelek-jelekan suami. Tapi apa? Bang, saya minta balikan saya ke rumah. Capek sudah saya Bang. Saya mau mendampingimu, tapi kamu tidak pernah menghormati saya. Pulangkan aku ke rumah. Begitu. Jangan juga bertengkar, hamil lagi. Salatullah salam. Ayo semua. Ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Oleh yang keempat. Bu, kalau ibu sudah masuk kubur, siapa doakan ibu? Suami kawin lagi. Oh, dia dengar mamanya ceramah saya. Dia cakap sama saya, Ustaz. Jadi bila saya lebih awal mati, kau kawin lagi? Oh, belum dia. Saya bilang sini kau sayang. Karena saya tak pernah panggil istri saya namanya, panggil dia sayang. Kau sini sayang. Dengar baik-baik. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Bu, hei, siapa yang doakan ibu kalau meninggal? Bapak-bapak, siapa yang doakan bapak kalau wafat? Siapa? Istrimu. Kalau dia masih muda, dia pilih pacarnya ya. Tena harapan anak. Maka saudaraku, biarkan anakmu tidak pegawai kaki tangan kerajaan. Biarkan anakmu cuma jual-jual bensin, pertalite di pinggir jalan. Biarkan anakmu cuma jual-jual ikan di pasar, tapi sholatnya baik. Daripada anakmu ahli parlemen, pengusaha besar,
rumah bagus, keretanya mahal, tapi tidak pernah kau nampak dia salat jamaah, kecelakaan saja. Ya, maka balik ini kau didik anak ini. Bagaimana cara mendidik anak yang baik, Ustaz? Satu, kasih nama yang baik. Ini adik-adik ini, kalau kau besok sudah punya jodoh, lahir anakmu, kasih nama yang baik. Nama yang baik, nama yang ada doa dan harapan di dalamnya. Nah, saya mau kasih kau nama Muhammad Abu Bakar Umar. Mantap. 3 tokoh di dalamnya. Saya mau seperti ini. Nah, saya kasih kau nama Mutmainnah. Apa itu, Mak? Jiwa yang tenang. Saya mau kau semua orang doakan kamu menjadi jiwa yang tenang. Jangan lagi cakap apa arti sebuah nama. Nama penting. Bayangkan kalau kita semua dalam gedung ini, dewan ini, tak ada semua namamu. Macam mana kau call? Halo? Halo? Ada Anu? Anu yang mana? Itu Ustaz yang pendek dari Sulawesi. Yang mana Ustaz pendek? Masya Allah. Nama penting. Coba. Dari nama, minimal saya bisa tahu 2. 1, agamanya. Namamu siapa? Abdul Rosid. Pasti isi. Namamu siapa? Daitarus Robertus Tilus. Pasti bukan isi. Dia toh? Dia. Dan yang kedua, dari nama saya boleh tahu susunya. Siapa namamu? Ambon Dande. Pasti Bugis. Tidak mungkin Jawa. Jenenge siapa? Abu Dale. Pasti Bugis. Maka saudaraku, didik anak. Jangan kasih makan yang haram. Kasih contoh teladan. Yang paling penting doakan. Apa doa anak yang soleh dan soleha? Catat di HP masing-masing. Yang lagi hamil istrinya. Ibu-ibu yang lagi hamil. Itu tiap saat. Nih, kau usah. Lalu kau doakan. Allahumma rabbi habibna sholihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Namun budak-budak kecil-kecil. Kau bisikan telinganya. Allahumma rabbi habibna sholihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Dia mau pergi sekolah. Nak pergi sekolah. Kau peluk lagi dia. Bisik telinganya. Allahumma rabbi habibna sholihin. Tanya anak. Apa sih itu, Mak? Allahumma rabbi habibna sholihin. Saya doakan kau jadi anak yang soleh. Ada kemenakan saya di kampung. Sudah mau maghrib ini, masih kebet bola. Bola sepak. Sudah nak, ayo berjamaah sama Om di maghrib. Sedikit lagi Om, tungguin lah. Asal maghrib. Belum juga berhenti. Terpaksa Ustaz dasar langsung masuk lapangan. Bisi telinganya, Pak. Allahumma rabbi habibna sholihin. Nangis dia. Heran semua orang yang tengok saya. Jagonya Pak Ustaz. Dia cuma bisi menangis. Dia tidak tahu telinganya si bisi. Tangan ke bawah jepit. Kau tidak rindu punya anak macam itu? Kau tidak rindu punya anak macam itu habis-habis? Ketika kita wafat, alangkah bahagianya anak kita setiap sujudnya. Allahumma rabbi habibna sholihin. Dia berdoa, Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana. Saudaraku, Bapak Ibu, jadikan anakmu soleh dan soleh. Kalian mau tengok Malaysia 30-40 tahun yang akan datang, kau tengok anakmu soleh. Kalian mau tahu bagaimana masa depanmu ditutur nanti, lihat anakmu. Kalau dipilihnya kau buka, dia lagi baca Yasin malam Jumat, dia ajari abangnya ngaji, dia ajari adiknya ngaji. Harapan tidak usah cemas untuk menghadap kepada Allah, karena pasti kau hadapi Allah. Tapi kau buka biliknya video game, judi online. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan bertakwa.
Mari simak pembahasan saya tadi. Kalau belum, tengok nanti di YouTube. Insya Allah kita amalkan, akan menjadi amal jariah, bekal dunia, insya Allah bekal akhirat. Nak berlama-lama tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita ketemu lagi. Terima kasih semua atas kedatangannya. Saya nak selfie semua, tapi apa boleh buat waktu yang tak cukup. Maka terakhir saya mau panggil saya pada Pak Hadiah. Kau. Nih, sini. Saya bagi kau hadiah, cepat sini. Sini. Cepat. Sini kau. Kau siapa namamu deh? Faiz. Faiz. Umur berkis. Ya. Kalau begitu sebelum saya bagi kau hadiah, ada pertanyaannya. Masuk. Mana kameramu? Kau ambil lagi dari sini. Faiz. Paspornya hadiah ini adalah siapa namanya neneknya Ustaz Dasar Latif? Tidak tahu. Jangan kau langsung bilang tidak tahu. Kau bilang saja neneknya Ustaz Dasar Latif namanya adalah bapaknya Abdul Latif. Itu kakek saya lah tuh. Hadiahmu saya bagi kau doa. Ya, mudah-mudahan akhir ini kamu lebih hebat dari Ustaz Dasar. Terima kasih. Kau setiap minum, kau salawat berkah namanya. Bukan air ini yang hebat, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salawatnya, macam ini salawatnya. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau dia mau habis lagi, kau tambah lagi itu. Jangan sampai habis, kau tambah lagi. Insya Allah berkah. Faiz, ada bapakmu hadir Faiz? Tak ada. Yalah. InsyaAllah. Salim tikus. Terima kasih. Ini saya nak bagi juga si gondrong. Sini. Ayo. Siapa punya nih? Nyambung hati kita bos. Ini deh. Sebab dia tidak mau, tak payah karena tidak ikhlas, nanti tidak sampai juga doanya. Terima kasih saudara Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kalau Anda mau menonton ceramah saya di IG yang pendek-pendek 1 menit, 2 menit. Bagaimana caranya Ustaz? Cari nama saya, tak ada Ustaznya. Tulis saja Dasar Latif 1212. Tak ada Ustaznya, Dasar. Sebab banyak yang guna nama saya, foto saya ternyata bukan saya. Macam mana tentukan itu yang aslinya Ustaz, officialnya? Dasar Latif 1212 cetak biru. Saya lagi. Kau boleh, Pak, you follow artis, you follow selebriti. Kau dapat apa? Paling dia cuma, hi guys, hi bestie. Apa kau tengok? Kalau dia artis perempuan, nampak dadanya, nampak pahanya. Tak juga dikasih pegang kau. Nak kasih lihat dia yang kau tapi kalau kau bodoh ulamamu, kau dapat ilmunya pahala. Kau amalkan ilmunya, pahala. Kau sebarkan lagi, pahala. Maka mulai malam ini, kau follow-lah alim ulama supaya kau dapat ilmunya. Karena ketika di akhirat kelak, ilmu agama itulah yang akan menolong, bukan pangkat jabatan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kehadiran kita ada manfaat. Terima kasih semuanya. Saya terharu kepada masyarakat Sandakan. Saya dengar ada yang datang 2 jam dari sini
Ada yang 3 jam dari sini. Allahu Akbar. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kalian menjadi amal pemberat kebaikan di akhirat kelak. Nah, masih nak mau dengar? Nah, kita besok jumpa di masjid As-Sakirin Jaya, Indah Jaya. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ustaz berada terus di pentas utama. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas ceramah perdana yang telah disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, majlis ingin menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Datuk Haji Alipuddin bin Haji Puyun, diiringi oleh Datuk Haji Awang Kadin bin Haji Arsyad, dan yang berhormat Tuan Dr. Ali Akbar Gulasan, untuk naik ke atas pentas untuk menyampaikan cendera kenangan kepada yang berbahagia Ustaz Das'ad Latif. Dipersilakan. Majlis ingin mengucapkan ribuan terima kasih ke atas yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Das'ad Latif sebagai tanda ucapan setinggi-tinggi terima kasih di atas kesudian yang berbahagia Ustaz datang daripada jauh untuk menyampaikan ceramah pada malam ini.